Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang kami hormati Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang kami banggakan peserta pelatihan diversifikasi olahan hasil peternakan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, calon pengusaha sukses Jackpreneur DKI Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan inayahnya pagi hari ini kita dapat mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Mencoba untuk berusaha, karena sekarang yang sedang ngetren di masyarakat adalah kuliner, ya. Dan oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta konsisten untuk membina masyarakat menjadi para pengusaha yang tangguh dan sukses. Mudah-mudahan para peserta semua dapat mengikuti acara ini dan kemudian dapat mempraktekkan bahkan untuk menjadi mata pencaharian bagi keluarganya. Mari para peserta sekalian kita teruskan. Tetapi sebelum kita melanjutkan acara ini, saya perkenalkan dulu. Saya Sumino, ya, petugas penyuluh pertanian di Suku Dinas Ketahanan Kelautan dan Pertanian, yang akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Mbak Penny. Silakan Mbak Penny. Ya, ini Mbak Penny adalah senior saya, ya, sama-sama penyuluh. Kalau saya sudah mendekati masa-masa purna tugas, kalau Mbak Penny ini masih kinclong, ya. Mudah-mudahan nanti dengan ini akan menjadikan generasi penerus yang lebih hebat sehingga dapat mendampingi para peserta untuk menjadi pengusaha yang sukses, dan juga nanti para peserta didampingin oleh para tenaga pendamping Jackpreneur di masing-masing kecamatan yang tentunya para peserta sudah kenal, ya, waktu perekrutan peserta. Baik, para peserta sekalian, sekarang kita mulai. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan dua jenis camilan. Yang pertama dimsum ayam, yang kedua popcorn ayam. Ya. Yang pertama adalah dimsum ayam, ya. Karena namanya ada ayam, jadi bahan utamanya adalah ayam, ya. Ini filet ayamnya, Mbak Penny coba dipegang. Ini yang sudah di blender, ya. Jadi ini nanti supaya tidak merepotkan kita, nanti kita bisa beli di pasar yang tempat langsung digiling, atau kalau para peserta sekalian mau beli di swalayan juga ada yang sudah giling, ya. Jadi kita tinggal milih, ya, mau beli di pasar atau beli di pasar-pasar swalayan. Kemudian yang kedua adalah udang, ya. Udang, ya, ini untuk nambah rasa. Ayam sudah bervitamin, mengandung nutrisi yang sangat bagus. Kita tambahkan lagi dengan udang, ya. Ini udang yang besar-besar karena harus dibuang kulitnya. Kemudian ini juga sudah di blender, ya. Ini nanti tambah lezat tentunya, ya. Kemudian bahan selanjutnya adalah telur, ya. Telur ayam ini. Telur. Nah, para peserta sekalian, walaupun ini semua bahan sudah enak karena itu adalah berasal dari hewan yang sudah gurih, tapi perlu kita tambahkan beberapa bahan. Di samping sebagai bumbu juga sebagai penyedap dan nambah vitamin, ya. Yang pertama bumbu dasar yang selalu dipakai ini adalah garam dapur. Garam dapur, ya. Garam dapur sebagai perasa, ya. Merasa tambah gurih, ya. Kemudian bawang putih, ya. Bawang putih ini ada yang masih utuh, ada yang sudah digiling. Bawang putih di samping memberikan rasa sedap juga memberikan kesehatan untuk kita, menghilangkan masuk angin. Kemudian juga lada, ya. Lada juga merupakan bahan dasar. Nah, ini semua ada di kita. Kemudian ada lagi daun bawang, ya.
daun bawang, ya tentu semua sudah kenal ya. Nanti daun bawang kita rajang-rajang, ini yang sudah dipotong, ini yang masih utuh. Kemudian kita tambahkan lagi juga dengan tepung atau kaldu jamur ya. Kaldu jamur ini juga sudah banyak di toko-toko. Ini nanti akan menambah rasa dan juga vitamin, karena jamur juga banyak mengandung vitamin ya. Banyak menjadi obat alternatif bagi masyarakat yang berkebutuhan. Kemudian ya ada sebagai pengikat ya, kita gunakan tepung sagu atau tepung tapioka. Yang sering kita kenal ya, kita nggak jual merek, biasanya di pasar-pasar ada namanya tepung tani ya, sagu tani, karena ada gambarnya Pak Tani. Tapi silahkan saja, yang penting tepung maizena adalah untuk mengikat bahan-bahan tadi. Kemudian ya ada juga ini ada minyak wijen ya, ada minyak wijen, kemudian ada kecap asin, ada saus tiram, ini juga akan menambah rasa. Nah kemudian nanti untuk membentuk menjadi kecil-kecil dimsum itu kita gunakan kulit pangsit ya. Kulit pangsit kita gunakan yang bulat ya para peserta, karena nanti kalau yang bulat akan lebih bagus setelah dibuat daripada yang segi empat ya. Tapi segi empat juga nggak apa-apa kalau memang misalnya kita bisa merangkai atau menyusun yang lebih bagus. Ya. Kemudian biar lebih bagus lagi dan vitaminnya lebih lengkap, nanti setelah dimasukkan ke dalam kulit pangsit kita topping dengan wortel ya, dengan wortel. Barangkali kadang-kadang anak-anak kita kurang suka dengan sayuran, tapi dengan kita makan dimsum kita tambahkan wortel ya, wortel yang sudah kita parut ditaruh di atas-atasnya ya. Mudah bukan para peserta sekalian ya? Mudah dan menyehatkan. Ini oleh karena itu ini menjadi pilihan kita untuk kita latihkan kepada para peserta semua, supaya ya paling tidak pertama anak-anak kita supaya mendapat asupan gizi untuk pertumbuhan anak kita. Dan syukur-syukur ini program pemerintah menjadikan mata pencarian. Baik, para peserta yang berbahagia, para pengusaha yang sukses, insya Allah, mari kita mulai praktek pengolahan dimsum ayam. Yang pertama, ayam pilet yang sudah digiling, ini dimasukkan ya sebagai bahan dasar. Kemudian udang yang sudah digiling ya. Kemudian ini tepung jamur ya. Tepung jamur silahkan ya, dimasukkan ya. Kemudian bumbu-bumbu ya. Bumbu ini ladanya 1 saset dituang semua. Kemudian ini bawang putih ya, bawang putih yang sudah digiling. Kemudian tepung tapiokanya kurang ya. Ya, kemudian daun bawang ya. Kemudian ini minyak wijen 1 sendok makan. Kemudian kecap asin. Dan selanjutnya adalah saus tiram ya, saus tiram. Dan terakhir kita ini kan telur ya. Terus diaduk sampai rata. Kemudian nanti setelah rata satu-satu sedikit-sedikit kita masukkan ke kulit pangsit. Kemudian di atasnya kita kasih wortel, baru kita kukus. Dikukus sekitar 25 menit. Para peserta yang berbahagia, jadi
nanti toppingnya tentu memang kalau yang paling bagus adalah wortel karena yang pertama warnanya ya. Tapi kalau memang kita pengen variatif bisa dengan bahan sayuran yang lain ya. Bisa juga daun bawangnya nanti di atas yang warnanya hijau sekali ya, bisa kombinasi di samping tadi sudah dimasukkan ke dalam adonan, bisa juga di samping sebelahnya misalnya dikasih wortel 2 parutan itu, terus kemudian dikasih daun bawang dengan misalnya dikasih yang runcing-runcing untuk ini ya. Bisa. Baik ya para peserta semua, jadi sekarang setelah bahan itu rata, kita ambil kira-kira nangkup ini ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti toppingnya kurang bagus, nggak kelihatan. Tapi kalau nanti terlalu banyak juga nanti tutupnya nggak nutup. Jadi ya tentu kita untuk itu harus banyak pengalaman ya. Awal-awal mungkin belum bagus, tapi dengan makin berjalannya waktu, kita makin ahli, kita makin terampil, nanti akan diperoleh hasil yang bagus. Ya. Jadi kira-kira 1 sendok itu ya. Kemudian kita tata kulitannya. Ya, kemudian di atasnya ini ya, ini yang sudah diparut kita taruh di atasnya ya. Kemudian kita taruh di atas langseng yang airnya sudah panas. Terus ini sampai habis ya. Nanti kalau langsengnya penuh kita bisa disusun di atasnya. Terus ganti. Ya, jadi ya para peserta sekalian, ini sedapat mungkin disusun supaya ya lipatannya bagus gitu, jangan di sebelah, jangan ini ya. Ini sedang 1 sendok gini ya, terus kita taruh di atasnya sejimpit ya, sejumput, biar di samping memberikan vitamin juga memberikan warna ya, supaya variasi, ada warna kuning, ada warna merah. Para peserta yang berbahagia bahwa kulit pangsit ini juga bisa membuat sendiri ya, tidak harus beli di pasar, tetapi harus bisa membuat sendiri. Seperti kalau kita misalnya mau bikin kue dadar ya, atau kue yang lain, martabak telur atau lain-lain, itu bisa membuat kulit sendiri ya, dengan bahan teflon dan tepung terigu. Tapi perlu ketelatenan karena harus 1 lembar ya. Tapi ini semua juga akan berimbas kepada biaya, nanti biaya modal, karena dengan membuat sendiri tentu nanti akan mengurangi biaya modal, tapi nambah tenaga kita. Kalau produksinya banyak tentu sangat berpengaruh sekali ya kepada besaran modal yang kita keluarkan. Tapi kalau masih dalam tahap-tahap awal ya, dengan membeli akan lebih praktis. Juga para peserta sekalian, kalau kita membuat sendiri semua bahan dari awal, kita tahu kebersihannya. Karena memang kadang-kadang orang membuat kulit pangsit itu ya, maaf ini karena produksi banyak ya, tenaganya ini biasanya. Tapi kalau kita membuat sendiri itu biasanya kebersihannya akan lebih terjaga. Para peserta yang berbahagia, nanti setelah ini masak atau matang, penyajiannya bisa dengan saus ya. Dengan saus akan lebih enak kan kalau yang suka pedas. Tapi kalaupun misalnya tidak pakai apa-apa juga, karena sudah gurih ya dari bahan dasarnya, bahan-bahan yang sudah bergizi ditambah dengan bumbu-bumbu yang menyehatkan, itu sudah gurih. Tapi kalau kita ingin rasa yang lain, kita bisa menggunakan saus. Bisa saus beli, atau kalau ingin hemat lagi, kalau memang kita sudah produksi lancar, sebaiknya saus kita membuat sendiri. Karena biasanya kalau dimsum itu sausnya lebih encer daripada saus yang produkan pabrik. Itu bahannya cabai ya, bawang putih kita blender ya. Kemudian kita rebus, kita kasih maizena sedikit,
tambah sitrun atau perasan jeruk limau juga akan nikmat ya. Jadi kali lagi kalau memang nanti sudah jalan, sebaiknya saus juga membuat sendiri karena sausnya yang lebih encer dan tentu sekali lagi kembali akan menghemat biaya produksi, yaitu dengan cabai merah, bawang putih, garam, ini kemudian dikasih sitrun, tentu juga kasih garam nanti bisa. Untuk makanan yang enak tentu harus dicoba, dicicipi ya, jangan sampai belum dirasakan sudah dipasarkan ya, takutnya misalnya sausnya keasinan atau keaseman gitu. Jadi harus betul-betul yang pas. Ya, sebaiknya pertamanya diuji cobakan ke beberapa orang, tanya bagaimana nih saya membuat saus, rasanya enak enggak ya, kurang asem apa kurang manis apa kurang pedas gitu ya. Jadi untuk dicicip ya, supaya jangan sampai sudah memproduksi banyak tapi rasanya belum familiar di mulut-mulut konsumen. Ini sangat disayangkan. Ini yang sudah matang kita angkat ya satu-satu. Baik peserta yang berbahagia, calon pengusaha sukses Kota Administrasi Jakarta Barat, setelah kita menyelesaikan tadi latihan praktek dimsum ayam, sekarang kita memasuki ke materi yang kedua, yaitu popcorn ayam. Popcorn ayam tentu karena di sini yang disebutkan jagung dan ayam, berarti masak ayam dengan tambahan tepung jagung, bukan jagung ditambahin ayam, tapi ayam dengan topping tepung jagung atau yang sering kita kenal adalah tepung maizena. Ini juga merupakan salah satu camilan buat kita dan keluarga kita yang merupakan makanan bergizi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi asupan kita dan terutama juga untuk kita menjadi ladang usaha supaya kita memperoleh penghasilan. Baik para calon pengusaha sukses yang berbahagia, bahannya yang pertama adalah filet ayam, ya, filet ayam, kemudian bumbu dasarnya adalah bawang putih, ya, bawang putih, kemudian garam, ya, garam sebagai perasa dasar, bumbu dasar, kemudian lada bubuk, kemudian kita tambahkan kaldu ayam supaya rasa ayamnya lebih terasa. Ya, banyak merek silahkan nanti mana yang suka, jadi kaldu ya, kaldu bubuk, kemudian telur nanti sebagai perekat tepung maizenanya, ya, kemudian untuk pembalut ya, tadi sebagai karena namanya corn adalah maizena, kemudian kita tambahkan sedikit tepung terigu, nah, kemudian tentu dengan minyak untuk digoreng, nah, kemudian nanti para pengusaha sukses yang berbahagia, toppingnya terserah setelah nanti digoreng, mau pakai tepung cabai boleh bagi yang senang, atau mau yang jagung bakar juga bisa, banyak rasa yang, tapi ini rasa dasar ya. Setelah ini matang nanti dengan proses yang sederhana, silahkan semua berkreasi dengan rasa apa yang disuka ya. Sekali lagi boleh rasa jagung bakar, boleh rasa bubuk cabai ya, itu terserah selera masing-masing, karena ya tentu kita juga karena pengen berusaha, nanti yang kita cari adalah konsumen kita ya, konsumennya kira-kira senang yang apa. Untuk promosi awal tentu kita mempromosikan dengan beberapa varian rasa supaya konsumen bisa pilih. Kalau makin banyak varian, banyak pilihan, mudah-mudahan juga nanti akan banyak konsumen ya, ini yang kita harapkan. Tentu semua jadi sukses ya. Nah, ini bahan tadi sudah banyak tersedia dan ini juga gampang dicari.
Kemudian selanjutnya ya, karena ini camilan, bentuk ayamnya harus menarik. Ya, biasanya kita kalau selama ini kan mungkin fried chicken ya, itu ayam utuh, nugget itu biasanya ayam-ayam sisa atau kulit lebihan gitu. Kalau ini popcorn ayam adalah ayam, daging ayam, filet ayam yang dipotong persegi ya. Dipotong persegi supaya bentuknya bagus ya. Kemudian nanti dibalut dengan tepung jagung karena akan popcorn. Baik, untuk itu teman kita mau memotong-potong ayamnya ya. Jadi diusahakan potongnya itu lurus ya. Ya, potongnya lurus supaya bentuknya nanti bagus. Walaupun ya namanya barangnya juga bentuknya lembek gitu ya, tidak bisa betul-betul segi empat seperti benda-benda yang tapi paling tidak bentuk awalnya kita usahakan bagus supaya nanti pas dibalut dengan tepung juga akan membentuk bentuk yang bagus. Dipotong ya, tentu ini semua ya memerlukan jiwa seni ya, jiwa seni karena ingin menghasilkan supaya menghasilkan walaupun tidak seindah bunga yang ciptaan yang Maha Kuasa, tapi paling tidak bisa lebih menarik bentuknya, jangan asal-asalan. Jadi ya bentuknya persegi ya, nanti supaya kita konsumennya itu ya yang keluarga kita konsumen yang menginginkan itu akan melihat tuh bagus bentuknya ya. Kalau ada serat-serat yang ini putih ya sebaiknya kita buang karena nanti juga dia akan tidak ya. Bentuknya ya kaki supaya nanti menarik konsumen kalau bentuknya rapi. Ya, terus selanjutnya kita beri bumbu ya, bawang putih digeprek ya, kita halus supaya ya bawang putih tatapnya kita masukkan ke daging ayam, kemudian kita beri garam ya. Nah, kita beri garam, kemudian lada bubuk merica, kemudian kaldu bubuk untuk kita mengangkat
Kemudian setelah itu ya, kita aduk-aduk dan kita agak tekan supaya bumbunya meresap ya. Kita tekan-tekan supaya bumbunya meresap. Cukup ya. Setelah itu kita simpan di kulkas ya, minimal 3 jam ya. Syukur-syukur kalau bisa semalam. Jadi misalnya bumbu sekarang digorengnya besok ya, supaya bumbunya lebih meresap. Ya, itu sudah jadi sekarang kita simpan di dalam kulkas, di kulkasnya di sini. Baik, calon pengusaha sukses Jakarta Barat, selanjutnya kita akan menggoreng ya. Setelah disimpan di dalam kulkas minimal 3 jam atau nginap 1 malam ya, dia sudah kita tungguin ya. Sudah kita tungguin, kemudian kita beri telur ya. Kita beri telur, kita aduk lagi ya. Kita beri telur, kemudian supaya rata telurnya kita aduk-aduk. Nah, ini telur fungsinya di samping menambah rasa, menambah vitamin, juga untuk mengikat ya, untuk mengikat tepung maizenanya, tepung jagungnya. Jadi di sini yang diutamakan adalah tepung jagung karena memang namanya kan popcorn jagung. Baik, sekarang kita siapkan minyak goreng. Kemudian kita supaya memperoleh hasil yang bagus, minyaknya itu harus banyak ya. Minyaknya itu harus banyak, bahan itu harus terendam waktu goreng ya, supaya matangnya merata dan rasanya renyah. Makanya jangan minyaknya terlalu sedikit, nanti kalau tidak terendam matangnya tidak merata, warnanya kurang menarik, juga rasanya kurang crispy ya. Ini diperhatikan juga pas masak ya, minyak, jumlah minyak yang dipakai. Juga teknik goreng, sebelum mau digoreng jangan terlalu lama ditaruh di tepung ya. Jangan terlalu lama di tepung, jadi begitu digulir-gulir langsung digulir-gulir langsung digulir supaya nanti warnanya akan bersih ya, bersih dan ya. Jadi para peserta yang berbahagia, setelah ini disimpan di dalam kulkas 3 sampai 3 jam sampai 1 malam, dan kita gulirkan di dalam tepung, kita juga sembari diingatkan supaya tepungnya itu nempel ya. Walaupun sudah dikasih telur sebagai perekat, tapi juga ini untuk nambah nempelnya kita tekan-tekan di dalam tengah. Sekali lagi minyaknya harus banyak supaya matangnya merata, juga nanti akan memperoleh warna yang seragam. Kalau minyaknya kurang banyak, apalagi tidak terlalu
jam nanti matanya tidak rata, warnanya juga tidak seragam sehingga akan mempengaruhi hasil. Ini setelah warnanya kuning ya, kita angkat menandakan bahwa ini sudah matang. Puasa sukses setelah kita tadi mengikuti langkah demi langkah apa yang kita laksanakan, latihan dimsum ayam dan opor ayam. Ini kita sudah lihat hasilnya. Ini dimsum ayam ya. Trik untuk membuat ini supaya lebih menarik, yang pertama ya, toppingnya harus bagus ya. Di samping kulit pangsitnya itu harus rapi, kemudian topping wortelnya harus kelihatan supaya ada warna yang mencolok. Kemudian yang opor ayam ya, ini yang dapat menarik adalah bentuknya ya, waktu memotong dagingnya yang rapi supaya bentuknya bagus. Kemudian saat menggoreng itu minyaknya sekali lagi harus banyak supaya matangnya merata dan akan diperoleh nanti tekstur yang crispy ya. Tentu semua ini perlu ya, dalam bermasak itu harus ada seni dan perasaan. Itu barangkali ya, sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mudah-mudahan Anda sekalian menjadi pengusaha yang sukses. Sekali lagi sukses, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.